Kamu lagi ngapain? Aku lagi belajar materi pemanasan global, tapi aku belum paham. Oh, materi ini. Kemarin aku sudah pelajari materi ini. Kamu mau nggak aku bantu? Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Siti Saranafisa. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita akan belajar pelajaran fisika tentang pemanasan global. Tetapi sebelum memulai ke materinya, ada baiknya kita berdoa agar diberi kemudahan. Berdoa mulai. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu hujan asam? Hujan asam itu bersifat asam dikarenakan adanya karbon dioksida di udara yang bereaksi dengan uap air sehingga menjadi asam lemak karbonat. Nah, itu berhubungan dengan pemanasan global loh. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, ayo simak video ini sampai akhir. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dasar hukum pemanasan global melibatkan prinsip-prinsip ilmiah seperti radiasi inframerah dan efek rumah kaca. Hukum-hukum ini menjadi dasar bagi kebijakan internasional yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mengendalikan pemanasan global, dengan landasan ilmiah dari bidang fisika atmosfer dan radiasi. Dampak pemanasan global merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam karena perubahan iklim global. Dampak-dampak tersebut ialah, yang pertama, hujan asam. Penyebab adanya hujan asam ada dua, yaitu secara alami dan akibat ulah manusia. Penyebab hujan asam secara alami misalnya semburan asap ke udara dengan salah satu kandungannya yaitu belerang. Sementara itu, adanya hujan asam yang disebabkan akibat ulah manusia seperti aktivitas industri yang menghasilkan asap. Kedua, perubahan iklim. Pemanasan global dapat menyebabkan lapisan ozon berlubang. Dengan lapisan ozon yang berlubang, sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari dapat mencapai permukaan bumi. Adanya sinar ultraviolet yang mencapai bumi akan membahayakan bagi makhluk hidup di dalamnya dan memanaskan suhu bumi. Kenaikan suhu bumi akan mempengaruhi pergerakan angin. Perubahan pergerakan angin akan mempengaruhi perubahan musim, sehingga iklim pun akan mengalami perubahan. Yang ketiga, mencairnya es di kutub. Apabila lapisan ozon mulai berlubang, sinar ultraviolet yang berasal dari sinar matahari jatuh ke permukaan bumi. Ketika sinar tersebut jatuh pada daerah kutub, maka es yang berada di daerah tersebut akan mencair. 4. Banyaknya daratan yang tenggelam. Mencairnya es di kutub yang akan menambah volume air laut dan menyebabkan permukaan air laut naik. Kondisi ini akan menggeser garis pantai dan menciutkan wilayah daratan yang bebas dari air. Akibatnya, banyak pulau-pulau kecil yang akan tenggelam. Yang kelima, menurunnya produksi pertanian. Pemanasan global juga dapat menurunkan produksi pertanian. Ketidakstabilan iklim ini akan membuat musim sulit diprediksi. Selain itu, kekeringan juga menyebabkan banyak tanah yang tidak produktif lagi. Keenam, menimbulkan banyak penyakit. Suhu rata-rata bumi yang meningkat akan mendorong perkembangan virus, bakteri, dan nyamuk. Banyaknya virus, bakteri, dan nyamuk menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit di masyarakat. Secara teori, akibat pemanasan global tidak berhubungan langsung dengan masalah penyakit menular. Namun, dampak lanjutan dari suhu bumi yang memanas berpotensi meningkatkan populasi pertumbuhan nyamuk sebagai penyebar penyakit dan bahkan memicu munculnya penyakit menular baru. Berikut ini beberapa penyakit yang muncul akibat pemanasan global. Yang pertama, penyakit kulit. Ozon yang berlubang meloloskan radiasi sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Paparan ultraviolet secara terus-menerus menyebabkan reaksi penuaan dini atau muncul flek-flek pada kulit. Selanjutnya, dapat memicu munculnya sel prakanker dan muncul benjolan pada kulit yang besarnya bervariasi. Yang kedua, diare. Pemanasan global meningkatkan curah hujan yang menyebabkan terjadinya banjir. Akibatnya, ketersediaan air bersih menjadi terbatas. Kualitas air yang buruk dan tercemar dapat memunculkan penyakit pada saluran pencernaan seperti diare. Yang ketiga, demam berdarah. Penyakit demam berdarah ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue. Yang keempat, malaria. Malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Kira-kira 10 hari pasca gigitan nyamuk, virus malaria masuk ke dalam aliran darah. Yang kelima, filariasis atau kaki gajah. Filariasis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filarial. Ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Yang keenam, flu burung. Virus influenza tipe A menyebar melalui unggas. Perubahan iklim turut mempercepat penyebaran virus flu burung.
Cuaca yang sering berubah-ubah merupakan sarana terbaik berkembangnya virus flu burung dalam tubuh unggas, sehingga penyebarannya dapat lebih cepat. Yang ketujuh, kolera. Penyakit infeksi saluran usus bersifat akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera. Bakteri ini masuk ke tubuh seseorang melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Yang ke-8, stroke. Peningkatan suhu udara memunculkan gelombang panas yang berbahaya yang dapat menimbulkan serangan heat stroke. Serangan heat stroke merupakan kondisi serius yang dapat menyebabkan kematian atau cacat apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Perubahan iklim akibat pemanasan global berpengaruh pada kesehatan. Hal itu disebabkan oleh tingkat kebersihan udara yang menurun, sediaan air bersih untuk air minum dan MCK yang terbatas, sediaan makanan yang terbatas dan tempat tinggal yang aman. Yang terakhir, berkurangnya spesies flora dan fauna. Pemanasan global menyebabkan suhu udara meningkat serta perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Flora dan fauna yang tidak mampu hidup akibat perubahan cuaca tersebut akan cepat punah. Selain menyebabkan kepunahan, pemanasan global mengurangi spesies flora dan fauna. Upaya penanggulangan pemanasan global. Pemanasan global banyak diakibatkan karena ulah manusia. Oleh karena itu, sebagai bentuk kelalaian manusia, sudah sepantasnya manusia juga harus melakukan upaya penanggulangan. Contoh penanggulangan pemanasan global akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penghematan energi. Adapun upaya untuk terciptanya penghematan energi sebagai berikut. Yang pertama, mematikan lampu ketika tidak digunakan. Yang kedua, mengganti lampu hemat energi. Yang ketiga, menggunakan alat transportasi umum jika bepergian jauh dan menggunakan alat transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda jika bepergian dekat. Yang kedua, penggunaan energi terbarukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa energi yang berasal dari bahan bakar fosil lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam rangka menemukan energi pengganti yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan yang bermanfaat bagi kehidupan rakyatnya. Hal ini disebabkan faktor kondisi alam yang menguntungkan sehingga dapat diciptakan energi terbarukan. Contoh energi terbarukan yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk Indonesia adalah energi air, energi matahari, energi angin, energi panas bumi, dan energi nuklir. Yang ketiga, pengelolaan sampah secara tepat. Sampah menjadi masalah serius dalam kehidupan keseharian manusia dan menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Sampah B3 dapat diatasi dengan membuangnya dalam wadah tersendiri. Adapun sampah organik maupun sampah anorganik dapat dilakukan tindakan reduce, reuse, recycle, replace, repair, dan composting, replant, refill, reuse, dan rethink. Yang keempat, pencegahan kerusakan hutan. Kerusakan hutan merupakan penyebab terjadinya bencana alam dan terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, perlu diatasi dengan penanaman kembali hutan yang gundul, memberlakukan sistem tebang pilih, memberlakukan sistem hukum yang ketat terhadap penebangan liar, dan membatasi jumlah pohon yang akan ditebang. Yang selanjutnya, meminimalisir penggunaan CFC atau freon. Meminimalisir penggunaan CFC pada peralatan pendingin salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan agar dapat mengelola penggunaan CFC. Selain itu, dapat pula memberikan yang lebih ramah lingkungan semisal HFC dan HCFC. Selanjutnya, memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi gas buang. Uji emisi diperlakukan dalam mengetahui kondisi kendaraan dalam keadaan prima atau sebaliknya. Kendaraan yang memiliki kondisi prima akan menghasilkan gas karbon dioksida minimal sehingga dapat menjaga lingkungan dan hemat bahan bakar. Nah, berdasarkan materi di atas, mari kita latihan soal-soalnya ya. Soal yang pertama, gas rumah kaca memicu pemanasan global karena menyebabkan radiasi matahari yang terkungkung di bumi. Radiasi yang dimaksud adalah radiasi matahari yang berkontribusi terhadap kenaikan suhu rata-rata bumi adalah sinar inframerah. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, sinar inframerah. Gampang kan? Soal yang kedua, dampak reklamasi pantai yang berpengaruh langsung terhadap pemanasan global adalah reklamasi diartikan sebagai kegiatan atau proses memperbaiki daerah atau area yang tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia, antara lain untuk sarana dan prasarana baru seperti pelabuhan, bandara, kawasan perindustrian, pemukiman, sarana sosial, rekreasi, dan sebagainya. Reklamasi biasa dilakukan di daerah sekitar pantai. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia, akan tetapi juga menimbulkan dampak buruk.
Salah satunya rusaknya populasi bakau di area pantai. Kerusakan hutan bukan akan mengurangi jumlah tanaman hijau yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Jika hutan menyempit, maka jumlah tanaman hujan yang menyerap karbon dioksida juga berkurang. Keadaan ini memicu semakin tebalnya gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, berkurangnya hutan bakau. Mudah ya? Soal selanjutnya, perhatikan beberapa peristiwa berikut. Yang pertama, mencairnya es di kutub. Yang kedua, munculnya berbagai spesies baru. Yang ketiga, berkurangnya frekuensi dan intensitas hujan dan badai. Yang keempat, meningkatnya jumlah tanah kering yang potensial menjadi gurun. Global warming memberikan dampak yang serius bagi kehidupan di bumi seperti terdapat pada angka. Global warming memberikan dampak yang serius bagi kehidupan di bumi. Global warming memberikan dampak yang signifikan bagi alam. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan permukaan air laut karena air laut memulai. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Yang ketiga, banyaknya terjadi kekeringan dan menambah potensi terbentuknya gurun baru. Yang keempat, musnahnya keanekaragaman hayati. Yang kelima, bertambahnya frekuensi hujan, badai, topan, dan banjir. Jadi, jawaban yang tepat adalah E, 3 dan 4. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan ya. Soal yang keempat, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan salah satu dampak pemanasan global. Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana tersebut adalah tanah longsor biasa terjadi pada daratan tinggi yang gundul. Sedikitnya, pohon yang tertanam membuat tanah tidak memiliki kekuatan saat diguyur hujan deras. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan reboisasi. Jadi, jawaban yang tepat adalah E, melakukan reboisasi. Ternyata mudah ya? Soal kelima, perhatikan gambar berikut. Kerajinan seperti pada gambar merupakan salah satu upaya penanggulangan pemanasan global, yaitu sandal pada gambar adalah kerajinan dari plastik bekas. Kerajinan ini merupakan salah satu upaya pencegahan pemanasan global dengan cara mendaur ulang, karena mengubah fisik dari sampah kemasan menjadi sandal. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, recycle. Gampang kan? Soal ke-6, perhatikan beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, berjalan kaki ke sekolah atau menggunakan transportasi umum. 2. Mematikan lampu setelah selesai belajar. Yang ketiga, memakai parfum semprot ke sekolah. Yang keempat, menggunakan kertas untuk berbagai keperluan. Pencegahan pemanasan global yang dapat dilakukan siswa terdapat pada angka berjalan kaki ke sekolah atau menggunakan moda transportasi umum mampu mengurangi produksi gas rumah kaca terutama CO2, sehingga efek rumah kaca dapat dikendalikan. Sementara itu, jika menggunakan sepeda motor, maka akan menambah konsumsi bahan bakar fosil. Mematikan lampu belajar setelah pemakaian selesai merupakan upaya pencegahan pemanasan global. Jika energi listrik yang digunakan sedikit, jumlah bahan bakar yang digunakan juga sedikit, sehingga mampu mengurangi terjadinya pemanasan global. Pemakaian parfum semprot merupakan contoh penyebab terjadinya pemanasan global. Parfum semprot mengandung gas CFC yang dapat merusak lapisan ozon. Jika lapisan ozon di bumi rusak, sinar ultraviolet dan radiasi inframerah masuk ke bumi, sehingga suhu rata-rata bumi meningkat. Penggunaan kertas secara hemat mampu meminimalisir penebangan hutan, sehingga hutan berperan dengan semestinya, yaitu menyerap polutan. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, 1 dan 2. Ternyata mudah ya. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan dampak terjadinya pemanasan global. Adapun hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana tersebut adalah gambar tersebut menjelaskan adanya bencana banjir. Bencana banjir memiliki keterkaitan dengan dampak terjadinya pemanasan global. Selain berguna untuk menyerap karbon dioksida, hutan juga berfungsi menyerap air hujan. Jika pohon di hutan banyak yang ditebangi, akan menyebabkan hutan gundul. Hutan yang gundul tidak akan mampu menyerap air hujan ketika hujan deras. Air yang tidak terserap akan mengalir dari daratan tinggi ke daratan rendah, sehingga menimbulkan banjir. Adapun cara yang harus dilakukan untuk menanggulangi banjir, salah satunya yaitu melakukan penanaman kembali pada lahan gundul. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, melakukan penanaman kembali pada lahan gundul. Mudah kan? Soal ke-8, Roni sedang mengerjakan tugas rumah pelajaran fisika. Ketika ia mengerjakan soal yang membutuhkan hitungan, ia menggunakan kertas bekas. Roni melakukan hal tersebut karena dia ingin berusaha mengurangi terjadinya pemanasan global. Hal yang dilakukan Roni merupakan contoh yang baik dalam rangka pengelolaan sampah dengan tepat. Metode yang digunakan Roni disebut Roni menggunakan kertas bekas untuk melakukan kegiatannya. Kegiatan yang dilakukan Roni bertujuan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Metode yang digunakan adalah reuse, yang artinya menggunakan kembali.
Dengan menggunakan kembali sebagian kertas bekas yang masih kosong merupakan contoh yang tepat mengurangi dampak pemanasan global. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, reuse. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan ya. Soal ke-9. Indonesia kini memberikan penyuluhan pada supermarket dan minimarket untuk tidak memberikan plastik belanja secara cuma-cuma, tetapi dikenakan biaya per kantong plastik. Program ini menerapkan prinsip, program pemerintah ini adalah upaya mengurangi sampah plastik reduce. Dengan dikenakan biaya per kantong plastik, masyarakat akan tergerak menggunakan tas belanja atau keranjang belanja. Hal ini tentunya sangat mengurangi konsumsi plastik dan sampah plastik. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, reduce. Mudah ya? Soal ke-10. Pak Adi membuat pupuk yang berasal dari dedaunan kering. Dedaunan kering itu dibusukkan sehingga terbentuk pupuk. Pupuk tersebut memberikan manfaat pada tanaman tomat Pak Adi sehingga tumbuh subur. Kegiatan yang dilakukan Pak Adi mencerminkan sikap berusaha mengurangi dampak pemanasan global melalui pengolahan sampah organik. Metode yang digunakan Pak Adi disebut Pak Adi membuat pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanaman tomatnya. Pupuk tersebut dibuat dari dedaunan kering yang dibusukkan. Pupuk tersebut dapat dikatakan sebagai pupuk kompos dan metode yang digunakan disebut composting. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, composting. Gampang ya? Soal selanjutnya, perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama, luas daerah kutub berkurang. Yang kedua, permukaan air laut semakin tinggi. Yang ketiga, air tanah menjadi tinggi. Dan yang keempat, pulau kecil akan bergeser kedudukan. Dampak melelehnya es di kutub terdapat pada angka, apabila es di kutub mencair, maka menyebabkan luas daerah kutub berkurang. Permukaan air laut semakin tinggi dan pulau kecil akan tenggelam. Air tanah tetap tawar meskipun permukaan air laut naik. Jadi, jawaban yang tepat adalah E, 3 dan 4. Ternyata mudah ya. Soal yang terakhir, perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama, kemunculan flora baru. Yang kedua, muncul oase baru. 3, gagal panen. Dan yang keempat, bencana kelaparan. Perubahan iklim akibat pemanasan global menimbulkan masalah bagi banyak orang. Berdasarkan pernyataan di atas, dampak perubahan iklim terdapat pada angka. Perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global menimbulkan masalah bagi banyak orang. Apabila musim panas berkepanjang melanda di suatu wilayah, maka akan menyebabkan bencana kekeringan sehingga banyak muncul gurun baru, musnahnya beberapa spesies kebakaran hutan, gagalnya panen bagi petani, serta terjadinya bencana kelaparan. Petani tidak lagi mampu memperkirakan masa tanam dan masa panen. Selain itu, bertambahnya frekuensi bencana menyebabkan kerusakan tanaman siap panen. Jadi, jawaban yang tepat adalah E, 2 dan 4. Gampang kan? Itulah penjelasan tentang pemanasan global yang kini sedang kita alami. Suka tidak suka, kondisi sudah terjadi. Bumi yang kita pijak kini sudah memanas. Bijak dalam menggunakan bahan bakar bisa menjadi pilihan agar kita mampu meminimalisir CO2 sebagai penyumbang pemanasan global. Banyak menanam tumbuhan hijau juga bisa menyebabkan emisi CO2 ke atmosfer berkurang. Hal-hal kecil yang dapat manusia lakukan jika secara sistematis, maka akan memberikan efek luar biasa. Jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata materi pemanasan global ini sangat mudah ya. Terima kasih. Iya.